aku Adiani, dan di video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu soal UAS yang udah aku kerjakan dari mata kuliah pendidikan multikultural, yang dimana soal UAS ini menarik banget buat dibahas dengan pokok utamanya yaitu mengenai bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai multikultural di keadaan pandemi seperti ini. Yang dimana pasti semua orang juga sudah merasakan bahwa sejak pandemi ini ada, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang biasanya kita lakukan berubah secara drastis. Dan sekarang kita harus beradaptasi dan membiasakan diri dengan bekerja dari jarak jauh atau bekerja dari rumah. Dan berbicara mengenai jarak jauh, di saat pandemi ini kita harus mengalihkan segala aktivitas kita menjadi serba online. Belajar online, work from home, rapat online, semuanya online. Pandemi ini mengakibatkan kita semakin bergantung kepada yang namanya media sosial dan teknologi. Kita nggak bisa bertemu orang secara langsung, nggak bisa main, nggak bisa liburan. Yang ada kemungkinan juga kita pun menjadi lebih terisolasi dari segi pengalaman secara langsung mengenai multikulturalisme, terutama kulturnya antar manusia nih, karena terlebih lagi kepribadian yang kita miliki di media sosial dan kepribadian yang kita miliki di dunia nyata itu bisa saja berbeda. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu gimana nih caranya kita tetap bisa mengembangkan dan mempelajari nilai-nilai multikultural di keadaan pandemi seperti ini. Dan di sini aku punya 4 poin utama upaya yang bisa kita lakukan agar tetap bisa menanamkan nilai-nilai multikultural di keseharian kita di kala pandemi dengan menekankan pemanfaatan media sosial dan teknologi. Yang pertama, memanfaatkan media sosial untuk belajar dan berbagi. Karena di saat pandemi ini kita serba online, maka gunakanlah fasilitas online tersebut dengan bijak dan maksimal. Pasti sayang banget dong kalau misalkan media sosial yang kita punya tapi cuma digunakan buat chattingan aja. Media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan sarana belajar yang cukup mudah. Tetapi tetap harus pakai sumber yang kredibel ya. Contohnya nih, kita bisa menonton beragam kebudayaan Indonesia lewat YouTube. Dan tentunya kita juga bisa ikut berbagi ilmu di media sosial. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan nomor 1 ya. Ketika kita mempunyai gadget, maka gunakanlah gadget tersebut dengan bijak. Bukan hanya untuk alat komunikasi atau untuk bermain game untuk melepas bosan, tapi gunakanlah gadget untuk menghasilkan sebuah karya. Contohnya bisa itu tulisan, gambar, atau video yang juga bisa dimanfaatkan untuk mempermudah dalam pengembangan pendidikan multikultural. Yang ketiga, ini khusus untuk di sekolah ya, di mana tugas yang diberikan bisa disangkut pautkan dengan kebudayaan masing-masing. Berhubung sekolah juga dari rumah, maka ini pula saatnya para siswa untuk bisa memperdalam pengetahuan mengenai budaya asalnya. Ini bisa dikaitkan sebagai bentuk dari integrasi pendidikan multikultural dengan kurikulum. Contohnya, siswa diberi tugas untuk membuat tes deskripsi mengenai makanan khasnya masing-masing di mata pelajaran bahasa Indonesia. Atau siswa ditugaskan untuk menyanyikan lagu tradisional asal daerah masing-masing di mata pelajaran seni budaya. Dan yang terakhir adalah tetap utamakan norma dan adab ketika bermedia sosial. Kalau yang ini bisa dikatakan sebagai pondasi utamanya ya, dimana kita juga harus bisa menjaga kelakuan kita, menjaga jari jemari kita ketika hendak menulis sesuatu, dan tetap berpegang teguh kepada adab dan tetap saling menghargai perbedaan. Dan itu dia 4 poin utama sebagai upaya yang bisa kita lakukan untuk tetap menanamkan dan mempelajari nilai-nilai multikultural di kala pandemi seperti ini. Dan di sini kita juga bisa memetik bahwa kemampuan adaptif itu sangat diperlukan ya. Contohnya di saat pandemi ini, di mana ketika kita tidak bisa lagi mendapatkan dan memperoleh ilmu atau esensi dari sebuah pengalaman secara langsung, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi kita seharusnya memutar otak nih, berpikir lagi bagaimana caranya kita memanfaatkan fasilitas yang kita punya di rumah semaksimal mungkin. Contohnya dari pemanfaatan media online dan teknologi seperti saat ini. Sekian pembahasan dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.